Karena ini sifatnya pengeroyokan, maka polisi akan menetapkan ke pasal 170. Dihukum penjara selama-lamanya, paling lama 5 tahun 6 bulan. Bongkar bungkus, Halo teman-teman Rangkum, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar teman-teman? Balik lagi dengan gue Rio dan Bang Deski dalam podcast Ngerangkum, ngebahas santai rangkaian hukum lewat podcast. Halo Bang Deski, apa kabar? Alhamdulillah. Ngetek terus ya video kita. Iya nih, kita lama-lama semakin rutin ya. Iya, soalnya kan bulan Ramadan juga kegiatan Iya. kita siangnya di agak sedikit, jadi kita ambil di malam setelah kita baca sholat tarawih ya. Lalu kita mulai nih, kadang-kadang sampai pagi juga. Iya. Sahurnya balapan. Iya. Nyambut. Ya mudah-mudahan aktivitas kita kali ini akan terus berlanjut Bang ya. Terus harus rutin ya. main terus. Karena belakangan ini juga ada banyak beberapa masalah juga di negeri kita Bang. Ya kan? Iya, banyak yang perlu kita bahas terus. Iya betul. Nah, tahu gak lu Bang? Ya. Baru kemarin kita ngebahas masalah demo Bang. Iya, kok bisa ya? Kita bahas. maunya demo itu damai kan. Kita doain demo itu berjalan dengan hangat. Betul. Dengan damai dan semua inilah Sesuai yang sesuai dengan kedua belah pihak inginkan lah. Iya betul. Tapi cukup disayangkan ada sedikit kericuhan Bang. Iya. Jadi lu udah dengar belum sih beritanya tuh? Sebenarnya denger ya? Yang pengeroyokan itu? Iya, pengeroyokan denger juga sih. Jadi gimana yuk? Pengeroyokan oleh oknum Bang ya? Bukan oknum, itu Bukan oknum, gini ya? loh. Yang gue tahu, Iya. pada saat itu kejadiannya mahasiswa Iya. itu sudah ingin membubarkan diri atau gimana ya. Jadi yang melakukan pengeroyokan itu justru bukan mahasiswa. Bukan dari mahasiswa? Iya. Oh iya. Karena yang demo itu bukan hanya mahasiswa, tapi ada ormas, ada yang lain lah. Masyarakat biasa juga. Jadi pada saat itu ada yang dikeroyok, yaitu Ade Armando Bang. Iya. Iya. Armando. Jadi teman-teman Rangkum di sini gue pengen membacakan profil tentang Ade Armando ini ya, dari gue searching di Google nih Bang. Iya. Nah jadi Ade Armando MSC adalah seorang pegiat media sosial dan akademikus berkebangsaan Indonesia, dan dia juga pengajar Bang. Ya, di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik University of Indonesia. Universitas Iya, Indonesia. dikenal di atas sebagai influencer. Jadi kemarin itu dia juga ikut demo Bang ya. Iya. Dia ikut demo, tiba-tiba ada clash sedikit dan dia menjadi korban pengeroyokan oleh segelintir orang pendemo pada saat itu. Iya. Jadi kalau gue lihat pada saat itu ya, demonya berjalan dengan baik. Iya. Lu ada di TKP Bang waktu itu? Enggak. Sebenarnya enggak sih, banyak juga kawan-kawan yang ini. Cuma kan waktu itu gue juga lagi sakit kan, lagi flu, jadi belum teler deh gitu waktu itu. Jadi pertama mahasiswa demonya ke istana, niatnya mau ke istana. Nah, tapi karena sudah ada statement dari Presiden Republik Indonesia, dalam hal ini Bapak Joko Widodo, akhirnya mereka ke DPR. Ini menyalurkan bahwa biar anggota DPR jangan merancang gitu loh. Jangan ada undang-undang yang dibikin untuk bikin 3 periode. Maksudnya dari mahasiswa itu udah betul datang ke sana. Tapi pas di lapangan, tepatnya di depan gedung DPR itu, sosok Ade Armando ini melakukan wawancara lah. Wawancara Dengan tim pers ya? Ya, dengan tim pers apa. Saya nggak tahu isi wawancaranya apa, tapi yang kita ketahui di sini bahwa sosok dari Ade Armando ini merupakan yang dianggap oleh kebanyakan orang, mungkin dianggap salah satu penista agama, buzzer, yang pro pemerintah. Betul. Terus ada juga dibilang orang yang menghina ulama, ya kayak gitu-gitu ada banyak yang saya dengar ya. Betul. Tapi akhirnya yang saya bingung adalah pada saat itu Ade Armando ikut demo. Ikut demo juga dia juga menolak 3 periode. Berarti mestinya sama-sama dong.
gitu. Iya, betul. Sama-sama dengan mahasiswa, dengan masyarakat, bahwa Ade Armando nih kita punya visi misi dan sama. Mungkin ada sebagian orang yang memang dianggap bahwa celotehan dari AA ini di setiap sesi postingannya ataupun di Twitternya itu dianggap menciderai, melukai hati umat Islam. Oh iya. Kayak gitu. Itu yang saya dengar ya. Jadi kemarin waktu gue lihat videonya Bang ya, cuplikan videonya. Jadi dalam sesi wawancara itu kemudian dia ada bersih tegang dengan 2 orang perempuan deh kalau nggak salah. Iya, bersih tegang segala macam ya. Iya. Nah, habis itu baru dari belakang ada pemukulan. Iya. Iya, dia dipukul dari belakang kayak gitu. Jadi mungkin sebenarnya dari awal tuh ada kawannya yang memang ngegiring dia buat keluar ya dari ramean itu, berusaha untuk melindungi Bang Ade Armando. Itu udah bener tuh. Mestinya Bang Ade Armando langsung. Tapi pada saat ada ibu-ibu yang ngotot, Bang Ade Armando malah ngotot juga. Kadang begini. Jadi memanas lah pada saat kadang itu. Gini loh. Kita merasa kita benar. Ya. Menyampaikan kebebasan berpendapat diatur oleh undang-undang, memang benar. Tapi maksud saya jangan dilawan gitu loh, yang kekuatan yang begitu banyak seperti itu jangan ini. Pada saat itu memang orang capek, merasa panas semua iya. Jadi ya mungkin Bang Ade Armando juga mungkin khilaf juga atau gimana ya. Dan akhirnya orang nggak bisa tahan lakukan pemukulan. Nah gini Bang, setelah kejadian itu Bang, kejadian pengeroyokan itu ada beberapa orang yang ditangkap oleh polisi. Iya. Dan dijadikan tersangka bahwa orang-orang ini telah melakukan pengeroyokan. Betul, pasti itu. Iya. Dan menurut lu hukum pengeroyokan itu diatur sama undang-undang di pasal berapa ya Bang ya? Menurut lu gimana deh tentang kejadian pada saat itu gitu Bang? Jadi tentang pengeroyokan ini. Jadi kalau satu orang melakukan pemukulan dengan satu orang, maka diatur oleh undang-undang tepatnya di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di pasal 351. Kalau satu orang memukul satu orang, ya. Berarti perkelahian ya di situ ya? Bukan perkelahian, satu orang. Saya ini bukan pukul Rio. Kalau perkelahian berarti ada perlawanan. Iya, ada perlawanan lah. Enggak, Rio juga nggak melakukan perlawanan, gue aja yang mukul gitu loh. Iya, itu kan 351. Itu 351 ancamannya di bawah 5 tahun. Nah, tapi ini karena ini sifatnya pengeroyokan, maka polisi akan menetapkan ke pasal 170 pengeroyokan. Nih gue bacain ya. Dari pasal 17 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, barang siapa di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, dihukum penjara selama-lamanya, paling lama 5 tahun 6 bulan. 5 tahun. Itu kalau melakukan pengeroyokan tuh yo. Terhadap orang atau barang? Iya, terhadap orang atau barang. Itu dalam tanda kutip apa ya Bang ya? Misalnya gini, lo handphone gitu dibanting terus kita di penjara. Kan barang. Misalnya gini, Rio ada orang nyerempet motor lah. Oh iya. Lagi naik mobil gitu Bang. Lagi naik mobil, nyerempet motor terus tiba-tiba mobil ini kabur terus diterakin maling, digebukin tuh mobil, dipukulin tuh mobil sampai hancur-hancur. Nah, kalau perusakan terhadap barang-barang itu, seandainya gini, kacanya yang dipukul lah. Kacanya dipukul itu pecah. Nah, berarti kan tidak bisa diperbaiki. Iya betul. Kalau misalnya dipukul bempernya atau kap mesin lah atau bodi lah, tapi bisa diperbaiki. Itu mungkin lain urusan. Bisa tidak kena pasal 170. Tapi kalau tidak bisa diperbaiki, misalnya kaca dipukul, berarti nggak bisa diperbaiki dong, harus diganti. Itu baru masuk tuh ke pasal 170. Jadi kekerasan yang dilakukan bersama-sama. Bersama-sama. Berarti ada beberapa orang gitu. Minimal 2 orang lah ya kalau minimal lebih dari 1 orang. Iya, bersama-sama. Nah, kita lihat dari kasusnya Bang Ade Armando. Bagi para pelaku pengeroyokan terhadap Bang Ade Armando, tuh gue minum dulu. Iya, batuk ya. Soalnya lagi flu juga. Iya, sama gue juga lagi kurang fit Bang. Iya. Tapi masih tetap bikin konten buat teman-teman aku. Iya dong, harus dong. Gue lanjutin ya. Iya. Jadi untuk kasus yang terjadi korbannya terhadap Bang Ade Armando, para pelakunya akan dikenakan pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Tapi
karena kemarin ya saya lihat lukanya juga luar biasa. Iya. Sampai lubang-lubang begitu. Lubang-lubang. Terus dilucuti lah baju-bajunya, Iya, maksud saya itu ada kemungkinan polisi akan menetapkan para pelaku pengeroyokan ini dengan pasal 170 ayat 2. Itu akan lebih berat. Ini saya bacakan yang di sini ya. Yang ayat 2-nya ya. Yang ayat 2-nya. Oke. Dengan penjara selama-lamanya 9 tahun jika kekerasan itu menyebabkan luka berat pada tubuh. Luka berat tuh kayak gimana sih? Nah, akibat terjadinya pengeroyokan itu Ade Armando kan dirawat nih. Iya, betul. Dirawat, ya kan? Itu maka para pelakunya bisa dikenakan pasal 170 ayat 2 karena mengganggu aktivitas dari Bang Ade Armando hingga tidak bisa melakukan pekerjaan. Terus juga saya lihat juga sampai di oksigen ya itu. Iya, pasang oksigen ya. Ya, jadi akan dikenakan pasal itu. Jadi untuk para pelakunya ini sebenarnya tidak mesti terjadi seandainya Bang Ade Armando juga tidak ada pada saat kejadian demo itu. Karena gini, mungkin Bang Ade Armando secara sadar ataupun tidak bahwa memang banyak juga nih musuh politiknya dia. Iya, betul. Gitu. Maksud saya, jadi kan hukum ini terjadi karena adanya hukum sebab akibat. Kenapa orang tiba-tiba kan kalau seandainya Rio jalan ke sana lah. Rio jalan ke sana, terus ke tempat demo, Rio mau diwawancara orang, ataupun Rio jalan teriak-teriak juga orang nggak ada yang ngebukin Rio. Tapi kenapa bisa terjadi terhadap Bang Ade Armando gitu loh? Berarti kan ada hukum sebab akibat di situ, bahwa kejadian ini pasti ada penyebabnya. Ya mungkin banyak yang tadi saya katakan, mungkin banyak sebagian orang yang merasa orang yang nggak suka dengan Bang Ade Armando, ataupun memang cuitan-cuitan Bang Ade Armando juga tulisan-tulisannya di media sosial sedikit menyinggung perasaan segelintir orang, terutama umat Islam gitu loh. Jadi mestinya Bang Ade Armando tidak ada pada saat kejadian gitu loh, pada saat di demo itu nggak usah, walaupun niatnya baik. Sama-sama ingin menyalurkan karena kebebasan lah. Kita juga ngerasa cukup disayangkan lah hal itu terjadi gitu. Ya, tapi kita juga nggak bisa gini dong, nggak bisa serta-merta Bang Ade Armando yang salah kejadian itu. Yang mestinya kan gini loh, semua pihak juga harus menahan. Jangan lo itu orang udah tua, maksudnya itu dosen gitu loh. Coba seandainya lo orang punya saudara atau keluarga digebukin kayak gitu. Itu bukan cuma digebukin loh, dipermalukan loh. Itu bisa diingat sama Bang Ade Armando ataupun anak cucunya sampai kapanpun juga. Ya janganlah, itu namanya main hakim sendiri, nggak boleh. Negeri ini udah ada hukum. Kalau memang saat ini kalian merasa bahwa hukum di negeri ini memang belum bisa ditegakkan, bersabar, berdoa, minta pemimpin yang baik, minta agar hukum di Indonesia ini menjadi lebih baik. Jangan main hakim sendiri kayak gitu, kan akhirnya yang rugi siapa? Yang melakukan? Yang rugi kan orang kita sendiri kalau kita melakukan kejahatan. Mending kalau kita sendiri yang rugi, kalau orang lain kayak dalam hal ini Bang Ade Armando merasa dirugikan. Jadi karena dia nggak bisa beraktivitas seperti sebelumnya gitu ya. Dan juga gini, semua pihak harus menahan diri. Dalam hal ini posisi kawan-kawan ataupun bagian-bagian dari Bang Ade Armando, teman-temannya apa semua. Saya harap kalau bisa selain di bulan Ramadan ini, di bulan-bulan berikutnya lebih menahan diri, menjaga lisan, tulisan, apapun juga dijaga agar tidak menyinggung orang banyak. Ya, walaupun kebebasan berpendapat itu diatur oleh undang-undang, boleh aja gitu loh. Tapi kan ada orang yang tidak mengerti hal-hal seperti ini, ada orang-orang awam gitu loh. Dan juga bagi sebagian orang harus belajar menerima perbedaan pendapat. Karena perbedaan pendapat itu sebenarnya cara kita untuk belajar. Lawan debat itu, kata Rocky Gerung ya, lawan debat itu bukan musuh, tapi kawan berpikir akal sehat. Iya, betul. Jadi kalau lo sampai main tangan, main ngeroyokin, menurut gue itu udah nggak bisa berpikir dengan sehat gitu loh. Jadi semua harus belajar, tidak boleh main hakim sendiri. Masih ada hukum di sini, masih ada polisi, masih ada hakim, masih ada jaksa. Kita serahkan aja kepada pihak yang berwajib. Betul. Kalau Anda merasa dijolimi, Anda merasa benar, laporkan. Walaupun nanti laporannya diterima ataupun enggak, itu urusan belakang ya. Karena gini, semua harus bersabar, itu aja. Jadi gini Bang,
berarti di pasal 170 ini berat hukumannya ini tergantung dari kondisi yang dikeroyok ini atau korban. Iya. Kalau sampai luka berat beda lagi hukumannya. Ya. Kalau sampai dia kehilangan nyawanya, kehilangan nyawa diatur juga di pasal 170 ayat 3 sampai hilangnya nyawa. Itu ancaman hukumannya bisa sampai dengan 12 tahun. 12 tahun. Itu kalau ayat 3 jadi mengakibatkan orang hilangnya nyawa seseorang. Jadi itu yang mau kita beri pelajaran kepada masyarakat, ya. Jadi nggak boleh tuh main keroyok-keroyokan. Iya, nggak boleh lah. Kalaupun mau berantem di ring tinju aja deh. Kan udah disediain tuh. Iya, sama. Kalau mau berantem tinggal datang ke HW. Iya. Datang HW sambil nongkrong sambil lihat orang berantem tinju-tinju lah. Di situ jadi kelihatan tuh kalau kita jantan gitu. Kalau satu orang dikeroyok banyak juga nggak bagus juga. Ya kan, semua harus menahan diri. Jadi gitu Bang, intinya dari topik kita kali ini adalah nggak boleh ngeroyokin orang. Dan karena udah diatur di pasal 170. Di situ ada hukumannya, yang mana kalau misalnya lo ngeroyok orang, lo akan bisa dipidana 5 tahun, 7 tahun sampai 12 tahun. Iya. Karena tergantung dari kondisi yang dikeroyok atau korbannya ini. Betul. Oke. Dan juga untuk setiap orang harus lebih lebih cerdas dalam mengemukakan pendapat baik itu tertulis maupun lisan di media sosial. Jangan sampai menyinggung orang banyak. Iya, betul. Ya udah, kalau gitu sudah cukup kali Bang ya topik kita kali ini. Kalau kurang lebihnya, teman-teman ngerangkum tinggal komentar di bawah ya. Ya, ataupun kawan-kawan ngerangkum ada pertanyaan yang pengen ditanyakan gitu. Mungkin bagaimana sih Bang kalau istri saya dibawa kabur atau apalah, pokoknya tentang hukum lah. Tentang hukum tanya aja langsung di komentar. Selagi kami bisa bahas, kami akan bahas di sini. Kalaupun agak lama mungkin tertunda karena memang karena requestan banyak, Bang. Jadi kami akan berusaha melayani sebaik-baiknya request dari kawan-kawan. Kadang-kadang kita jalan 1 meter udah ada orang, Bang, ntar bahas ini dong. Iya. 1 meter lagi, Bang, bahas ini dong. Kita juga yang demo kemarin juga kan sesuai request kan. Demo kemarin juga sesuai request. Termasuk ini nih. Ini juga sesuai request dari kawan-kawan yang ada di komen ngerangkum. Mau dibahas dong tentang pengeroyokan ini. Gitu. Tapi terima kasih buat kawan-kawan yang sudah kami merequest. Iya, merequest dan sudah kami tayangkan rangkumannya. Kami udah kami bahas di sini. Terima kasih, masukannya luar biasa banget. Dan kalau nggak ada kalian yang membantu kami, kalian yang menonton, bagaimana kami bisa mendapatkan informasi yang sebanyak-banyaknya, bagaimana kami bisa memberikan informasi kepada masyarakat, edukasi kepada masyarakat. Pada teman-teman rangkum, Bang. Betul. Oke. Pokoknya jangan lupa YouTube kita dibagikan ya. Di-share, like and subscribe tuh. Itu yang merah tuh kamu pencet biar nggak jadi warna merah. Iya, oke deh. Kalau gitu kita akhiri aja. Ya. Jadi teman-teman merangkum, kita akhiri topik kita kali ini. Semoga bermanfaat. Bongkar bungkus. Bungkus. See you.